Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di channel Pucuk Merah. Kali ini Pucuk Merah akan mengadakan tema yaitu adalah kehidupan pondok pesantren di dunia nyata. Oke, saya Rizky dan ini teman-teman saya. Ini saya sudah kenal sangat lama sekali. Dan mari kita kenalkan satu-satu dari mereka. Itu dari pojok sana. Nama saya Adi Fajar Caksono. Saya asalnya dari Magelang, Jawa Tengah. Dulu saya mondok di sebenarnya entah pondok entah bukan ya, tapi namanya Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Tahun masuk 2010, angkatan 90. Kemudian sekarang mengenyam pendidikan di Universitas Brawijaya, Fakultas Pertanian. Tuh, arek UB cuy, arek UB. Jadi dia dulu sebenarnya di Mu'allimin ya. Terus nanti ke mas-mas yang kacamata yang mirip saya, pakai kacamatanya tapi nggak mirip saya. Ya, saya Hasan Rafidi. Saya asal dari Lamongan. Saya dulu pernah ditempa di Pondok Pesantren Al-Islah. Mungkin teman-teman di sini masih awam ya dengan Pondok Pesantren Al-Islah. Itu letaknya ada di Pantura Lamongan di daerah Paciran. Pondoknya ada di tengah hutan, teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman jalan-jalan ke Pantura, silakan mampir di situ. Nanti ada suatu bangunan yang megah, disitulah Pondok Al-Islah. Luar biasa. Saya dulu tuh pernah ke Lamongan. Malam-malam jam 12 lewat, tak kira itu lewat hutan. Ternyata pas susur hutan. Set, loh, ini bangunan apa kok besar? Gue lihat deh, itu adalah Al-Islah. Tapi kita juga nggak tahu kan, muridnya itu orang-orang semua apa ada warga sekitar yang mau itu kan, kita juga nggak tahu kan, di tengah hutan gitu kan. Nah, setelah ini habis ini ada mas-masnya ini nih yang di sebelah saya. Ini mas-masnya ini luar biasa nih dan ganteng yang pasti. Oke, ini dia, saya perkenalkan mas-masnya. Nama Ainur Rifki Almahdani Rahmat, biasa dipanggil Rifki. Cuman pas di pondok dulu panggilannya sempet AR, singkatan Ainur Rifki. Alhamdulillah sempat dididik di Pondok Modern Darussalam Gontor, masuk tahun 2009, jadi kelas intensif. Lulus 2013, angkatan 687. Sempat ngabdi 1 tahun, jadi akhirnya kuliah baru masuk 2014, S1 di UMM jurusan manajemen. Sekarang alhamdulillah lanjut di UB S2 manajemen. Mantap S2 tuh. Oke. Jadi kita setelah bertemu 3 orang ini 3 orang ini nggak main-main coy. Di kampusnya dia nggak cuma kuliah, hihi. Mereka itu punya jabatan-jabatan yang luar biasa di kampusnya masing-masing dan sangat berpengaruh sih. Jadi tidak cuma mahasiswa yang kuper atau kurang pergaulan. Nah, ini teman-teman saya ini kering-kering semua ini cuy. Mulai dari yang pojok sana. Silahkan mas, sampean jabat seperti apa? Kalau di kampus sendiri mungkin apa ya? Saya cuma ini sih mainnya di himpunan seperti itu, tapi ya hanya membantu-bantu saja, tidak jabatan-jabatan utama seperti ketua umum dan lain sebagainya seperti itu. Tapi untuk kepanitiaan ya saya sempat beberapa kali menjadi SC. Jadi Mas Ade ini adalah anggota himpunan dari mahasiswa pertanian Universitas Brawijaya. Tadi merendah sebenarnya dia tuh. Walaupun dia tuh nggak jadi ketua, nggak jadi bendahara, sekretaris, tapi dia tuh jadi pemimpin atau leader yang sebenarnya. Jadi kalau ada acara apa-apa itu kan, itu Mas Ade itu jadi leader. Dia tuh sering mengarahkan teman-temannya buat ayo habis ini, kalau ada masalah seperti ini harus diselesaikan seperti ini. Nah, itu Mas Ade itu seperti itu. Karena saya tahu, saya sudah 10 tahun sama dia gitu kan. Nah, selanjutnya ke mas-mas yang tengah nih yang pakai kacamata ini. Mari kita kupas tuntas apa saja jabatan yang dia miliki selama kuliah. Mari, gimana mas? Selama kuliah saya di kampus UM saya nggak banyak ikut organisasi intra. Waktu maba dulu saya sempat daftar sebagai lulusan anak pondok ya. Saya harus ada embel-embel yang agama dulu itu. Saya pernah daftar di UKMASC. Itu hanya itu apa? UKMASC itu Al-Quran Studi Club. Oh, kalau nggak salah. Ya, UKMASC. Nah, itu hanya sebatas daftar saja. Kemudian di UKM penulis dan lain sebagainya. Tapi saya nggak aktif nimbrung di situ. Saya lebih belajar di organisasi ekstra kampusnya. IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, di situ saya juga punya teman-teman dari
teman-teman Alislah sendiri, kemudian dari teman-teman pondok lain juga. Saya dulu pernah gabung di IMM, kemungkinan semester 3 saya baru aktif. Di sana saya dapat teman-teman dari Skufu, istilahnya itu Skufu, Apa itu Skufu Muhammadiyah dengan saya. Saya juga di rumah kan masuk di pemuda ya, saya sudah sejak SMA saya sudah masuk di pemuda. Kemudian saya teruskan di sini karena saya pernah dibilangi ke orang tua juga jangan lupa untuk bermuhammadiyah ya. Makanya saya dari kecil nggak pernah mondok dan sekolah di Muhammadiyah. Nah makanya saya di dunia luar itu saya diharuskan untuk setidaknya ikut organisasi Muhammadiyah. Nah disitulah di IMM saya menempa diri. Kemudian pada tahun 2017 itu saya diberi amanah dari teman-teman itu untuk memegang kendali dari Fakultas Ekonomi dan Sastra. Nah, saya di situ sebagai ketua umum di tahun 2017 dan 2018. Nah, setelah lengser itu kemudian saya diberi amanah oleh teman-teman lagi di ketua koordinator komisariatnya di UM. Mungkin seperti itu untuk organisasi yang pernah saya ikuti. Nah ini tentang Mas Hasan. Se-FYI aja, kalian tahu saya tuh juga kuliah di Universitas Negeri Malang. Jadi sama dengan masnya. Terlebih lagi, saya tuh juga kuliah di Fakultas Ekonomi. Jadi ketemu masnya lagi. Nah gitu. Jadi masnya ini, bahasa ini teman saya dan dia itu ketua saya sebenarnya. Kalau ada yang tanya, ada yang kepo, nih kayak gini nih, mahasiswa Muhammadiyah itu seperti ini Mas Hasan ini loh. Kan kalian tadi udah tahu yang namanya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dia ikut itu di kampus. Habis itu di rumahnya dia ikut pemuda Muhammadiyah. Jadi wow, Muhammadiyahnya kental sekali luar biasa. Gak ada tepuk tangan aja loh bro. Jadi sekali mereka. Jadi pandu ya Mas. Oke. Habis ini kita akan ke sebelah saya. Nah, ini mas-masnya juga tidak main-main, tidak kalah jabatannya dengan mas-mas yang berdua ini. Suhu Ini suhu ini yang Suhu. luar biasa sekali. Ini suhu dari kita semua yang ada di sini. Bertiga ini muridnya semua ini. Paling high class. Biasa mahasiswa biasa ya. Oke. Enggak sebenarnya ya mahasiswa biasa, cuman berusaha menjadi akademisi muslim yang berakhlakul karimah. Masya Dalam Allah. rangka mencapai Mantap tujuan sih, Muhammadiyah kan gitu. Itu jawaban nih, Mas. Apa? Mahasiswa biasa. Masuk biasa, bohong. Ini kebohongan publik. Nggak sempat waktu mahasiswa baru sempat ikut gabung 3 organisasi. Jadi IMM, HMJ Manajemen sama UKM Sepak Bola. Di HMJ di tahun kedua ternyata diamani jadi ketua. Di IMM juga di tahun ketiga atau keempat, tahun keempatnya diamani jadi ketua umum juga. Kalau di sepak bolanya sempat ikut rektor cup di FEB-nya buat rektor cup di UMM. Mantap sekali. Cuman selain 3 ini sempat gabung di co-trainer P2KK. Sampai itu konten terpilih. P2 kan semacam kegiatan rutin buat mahasiswa baru masuk ke UMM 1 minggu semacam pondok. Ya. Nah, terus nanti ada pembinaannya, ada instrukturnya, intinya. Kayak di pondok ditatar, pokoknya kamu harus seperti mahasiswa UMM yang sebenarnya. Jadi Selama sempat seminggu. jadi co-trainer biar mengembalikan suasana-suasana pondok. Oh, jadi dia kangen suasana pondok, jadi tidak mau lepas. Sempat nyalon wakil ketua BEMFA, tapi ternyata kalah. Ternyata justru di tahun berikutnya yang nyalon bareng di ketua BEMFA-nya jadi ketua BEMU, saya di tahun setelahnya di ketua BEM UMM juga. Ini bagus nih, walaupun dia pertama tidak terpilih tapi semangat juangnya masih ada, lalu dia kembali lagi dan ternyata dia yang jadi ketua BEMFA selanjutnya, luar biasa sekali. Terakhir sempat kemarin nyalon ketua umum IMM juga nggak kepilih lagi. Mungkin tahun depan mas. Waduh. Belum waktunya aja, belum waktunya. Jangan kalian juga wah iya paling juga sama masnya yang di tengah ini. Tidak bro, masnya ini jadi ketua IMM itu di lingkup fakultas atau di lingkup Universitas Negeri Malang. Kalau ini itu Semalang Raya cuy. Tapi tidak jadi. Tapi belum jadi. Siapa yang menghalang-halang ini? Tapi tidak jadi. Sempat di pemuda juga. Sekarang sih sama kayak Mas Hasan. Nah, nih. Jadi menurut yang saya tangkap di organisasinya itu banyak banget. Tadi saya sampai lupa ada apa aja. Ada pemuda Muhammadiyah, ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Terus tadi ikut juga jadi apa namanya tadi narasumber ataupun pengarah di tata Kontainer proses 2KK. pendataan. Oh, kontainer 2KK.
proses penataran di UMM. Terus tadi ikut UKM sepak bola. UKM itu unit kegiatan mahasiswa ya, bukan unit apa kesehatan masyarakat. Oke. UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Terus tadi juga di apa tadi Mas? HMJ sama BEM. Di HMJ sama BEM, di HMJ di jurusan manajemen. Nah, kalau sekarang Mas, sekarang sampean jadi apa Mas sekarang? Sekarang di Pemuda Muhammadiyah Kota, Sekbid Kader. Oh, Sekbid Kader. jadi sekretaris bidang kader itu ya jangan kepo ya. Nanti kalian bisa cari sendiri di YouTube. Maksudnya di Mbah Google. Sudah cuma itu doang dari Pemuda Muhammadiyah itu doang. Bohong. Masih ada satu lagi jabatan yang sampai sekarang itu masih disembunyikan. Mantan. Apa? BEM itu tadi tak sebut. BEM UMM. PMUM. Kan sudah lengser. Tahun berapa itu? Tahun kemarin 2000 pas pemilu berarti 2018 2019. Oh, saya udah mengenalkan 3 orang ini yang punya kesibukan masing-masing. Habis ini saya tuh pengen tanya tentang daily life kehidupan mereka di pondok. Terus habis itu keluar pondok. Nah, itu kehidupan sehari-hari mereka dari sholat subuh sampai tidur sampai bangun lagi ke sholat subuh itu ngapain aja. Itu yang pertama, itu yang dari pondok. Habis itu nanti kita bandingkan sama kehidupan setelah mereka keluar dari pondok dari subuh sampai subuh. Mari kita tanya masing-masing perbedaannya apa aja. Mulai dari mas-masnya yang pondoknya di tengah kota, yaitu adalah Mas Ade. Ya. Silakan Mas Ade. Btw saya itu juga satu sekolah sama Mas Ade, satu asrama, satu kamar, tapi cuma 1 tahun doang. Satu kamar. Ketika dulu di pondok itu mungkin kalau subuh biasa ya dibangunin ustadz gitu, diobrak-obrak lah. Ya standarnya. Ya kadang ketika ada teman misalkan yang wis nemen gitu ya, sudah kebangetan itu ya sampai diguyur air ya gitu. Nah habis itu setelah subuhan mungkin ngaji gitu ya. Ketika memang ada agenda ngaji. Ketika memang nggak ada itu kadang teman-teman tidur lagi gitu. Itu nggak tahu, mungkin kalau saya seperti itu. Nggak tahu kalau yang lain. Tidur lagi. Nah nanti setelah tidur lagi itu biasa teman-teman antri mandi ya gitu. Antri mandi. Nah itu yang sering ada konflik itu di antri mandi itu. Itu kadang kalau ada yang sedang yang antrinya itu duluan tapi tidur, nah itu diselip dan itu sering menimbulkan konflik. Nah itu yang bumbu-bumbunya lah kayak gitu. Nah, itu antrinya pakai apa? Antrinya itu pakai apa kok bisa menimbulkan konflik sebatin? Kalau dulu itu antrinya pakai gayung. Jadi gayung itu dijejer-jejer itu sesuai dengan ininya ya, warnanya atau miliknya masing-masing seperti itu. Nah, kadang kalau yang parah itu teman-teman ada yang bangunnya kesiangan, nah itu kayak kadang itu kepepetnya nggak mandi kayak gitu. Jadi kesusu sembarang pelambi entah itu baju dicuci atau enggak yang penting berangkat kayak gitu. Nah, itu kan saya kan pernah dulu satu kamar sama Mas 1 tahun. Itu namanya itu mandi Eropa. Mandi Eropa. Mandi Eropa itu bagaimana? Ya itu adalah cukup kita ke pancuran wudhu, keramas sikat gigi, basuh kayak wudhu selesai. Tidak usah pakai sabun. Langsung berangkat ke sekolah karena jam sudah menunjukkan 7:15. Nah mungkin setelah itu ya tadi sedikit nostalgia itu. Habis itu ketika memang sudah mepet ya sudah kita kayak maraton gitu berangkat ke sekolah karena jarak sekolah dengan asrama itu tadi ya sudah dijelaskan di awal kalau memang perkotaan jadi pondok dengan asrama itu mencar-mencar gitu nggak di satu komplek. Akhirnya imbasnya itu kita kadang berjalannya itu lumayan jauh kayak gitu. Nah itu sampai teman-teman itu ya saya sendiri dan teman-teman itu berlari-lari gitu ya. Ya mungkin aneh juga kalau dilihat teman-teman kan lewati sekolah-sekolah yang lain gitu kan, sekolah-sekolah umum itu sedikit aneh ya itu nggak seperti orang-orang biasanya olahraga. Nah setelah itu biasa lah ya kelas dan lain sebagainya, istirahat, kemudian jam 2 itu pulang. Nah setelah pulang ini biasanya saya dan teman-teman itu istirahat gitu sampai asar. Setelah asar ini biasanya digunakan karena dekat dengan lapangan. Nah ini biasanya digunakan untuk olahraga kayak gitu. Tapi ketika memang ada jam-jam ngaji ataupun pelajaran kayak gitu, nah itu digunakan untuk pelajaran di asrama seperti itu. Nah kemudian setelah maghrib pelajaran lagi. Nah isya ini
waktu belajar, tapi biasanya nggak belajar ya. Tapi malah nongkrong gitu kan. Kadang kalau memang kan ada waktu tuh dari jam sekitar habis sejak jam 7 sampai jam 10 ya maksimal ya. Nah itu mungkin kalau SMP masih taat ya gitu ya. Jadi setelah makan itu langsung masuk ke asrama belajar bareng-bareng. Ya, mungkin sekedar apa ya, belajar, sebenarnya nggak belajar sih, kita ngobrol aja tapi seolah-olah belajar seperti itu. Belajar tentang kehidupan ini. Belajar tentang kehidupan. Nah mungkin kalau yang SMA itu kadang masih nongkrong di apa? Di Di angkringan kayak gitu. Nah nanti mepet-mepet ya jam 9-an itu baru masuk kayak gitu. Terus itu dimasuk di asrama pun nggak langsung tidur, biasanya masih ngobrol dulu. Nah nanti setelah itu tidur ya itulah. Kemudian Tidurnya jam berapa Mas? Jam 2? Nah itu nggak mesti. Kalau memang apa capek ya paling jam 10-an. Tapi kalau ya itu tadi penyakitnya mungkin kalau kadang terlanjur melek gitu ya sampai jam 1 sampai jam 12 kayak gitu. Terlanjur bangun sampai jam 2 tuh. Karena saya juga pondoknya sama Mas Alek. Jadi jangan kalian kira pondoknya itu sangat bebas. Oh tidak, benar sekali. Kalau pas kita itu masih kecil, SMP, oh itu bagaikan luar biasa sekali. Anda setiap hari akan ditatar terus sama kakak kelas. Ayo, waktunya bangun tidur. Oh, jangan kira bangun tidur Anda cuma bangun, ayo bangun. Oh, tidak seperti itu, Bro. Tidak seperti itu. Kalau adzan sudah berkumandang, adzan sudah selesai, Anda belum masuk ke dalam musola, siap-siap saja Anda akan dipecut satu-satu. Ya, itu dia ya. Oh, kok jadi saya sih yang bilang. Terlalu nostalgia ya. Ini saya terlalu nostalgia sekali. Nah, kalau yang SMA itu ya memang agak bebas, soalnya kan apa namanya, itu memang dikhususkan buat mereka itu buat mandiri, biar nanti ya setelah keluar dari pondok itu sudah tumbuh rasa tanggung jawabnya. Makanya itu pas SMA dikasih tanggung jawab, pokoknya kamu harus bisa sendiri, itu kan tidak ada arahan. Tuh. Nah, habis itu mari kita lihat ke mas-masnya yang pondoknya ada di tengah hutan di sebuah kabupaten yang bernama Lamongan dan di sebuah kecamatan yaitu adalah Kecamatan Sendang. Paciran. Oh, Kecamatan Paciran, desanya Sendang, maaf. Iya. Nah, itu yang saya tadi mau geber-geber jam 12 malam di situ. Silakan. Iya, untuk kehidupan di pondok sendiri mungkin nggak jauh beda dengan pondok-pondok lain. Tapi yang saya heran di sini, oh ya, saya dulu awal mula masuk pondok sini itu agak kaget ya. Agak kaget kenapa? Soalnya saya di Pondok Al-Islah itu waktu SMA saja. Waktu SMP saya di beda pondok. Saya hanya pondok kemudian sekolah. Nah, di pondok ini saya herannya itu ketika awal masuk. Di situ ada pengumuman pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Saya nggak tahu sama sekali kenapa kok nggak ada bahasa Indonesia gitu loh. Kemudian saya tanya, oh di sini pondoknya memang pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. 1 minggu bahasa Arab, 1 minggu bahasa Inggris. Kok gontor rek apa? Bilingual ya berarti ya? Bilingual ya? Dua bahasa? Enggak. Ya bisa dikatakan seperti itulah. Bilingual coy, 2 bahasa, tapi tidak bahasa Indonesia, cuma bahasa Jawa ya. Bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kata kiai saya, pengasuh saya sih Pak Dawam ya. Emang sistemnya itu dipakai seperti gontor, pakai sistem KMI aja. KMI Mas ya, gontor KMI. Apa itu Pak? Persis kita setelah sekolah itu nggak ada ngaji. Setelah maghrib kita hanya ngaji Quran dan di kamar masing-masing gitu loh. Kadang di masjid. Kemudian pengajian biasa, pengajian umum. Untuk ngaji terkhususnya kayak seperti nahwu, sharaf itu di sekolah, kelas sekolah. Kita nggak ada setelah maghrib, setelah isya kita nggak ada ngaji seperti itu lagi. Jadi kita langsung include jadi itu di sekolahnya. Seperti itu. Jadi untuk kehidupan di pondok dari subuh ya seperti tadi. Subuh kita bangun, namanya itu ketika nanti ada ketiga jaros itu bel ya, teng. Wah, kalau kita masih di kamar, alamat kita dapat pecut dari pengurus. Pecutnya kadang pakai kabel, pakai sabuk, apa? Hijam ya. Ya, seperti itu. Kemudian setelah subuh kita ngikuti kuliah subuh dari Ustadz Dawam. Ustadz Dawam kalau ngasih kuliah subuh paling dikit itu 30 menit. Nah, setelah kita ikut kuliah subuh itu kita langsung menuju ke kamar masing-masing. Entah kita setelah
sholat subuh itu ada muhadasah biasanya, muhadasah, conversation gitu loh. Ya. Nah, conversation dengan sama santri itu kita hadap-hadapan, kita ngobrol ya, ngobrol apapun. Kalau waktunya 1 minggu bahasa Arab ya pakai bahasa Arab. Kalau waktunya bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris, seperti itu. Muhadasah. Kemudian setelah itu kita langsung kembali ke kamar, siap-siap persiapan untuk sekolah. Mungkin ada yang tidur juga ada kayak Mas Nganto. Kemudian ada yang ngantri mandi, ada yang siap-siap makan gitu loh. Makannya jam 6. Tapi setelah subuh itu kan masih ada mungkin setengah 6 itu persiapan cari piring. Kadang-kadang ada yang nggak punya piring, mungkin teman-teman pondok mungkin ada yang merasakan seperti itu. Iya. Sama. Cari piring. Piring buat 5 orang. Nah, kemudian untuk antri mandinya juga beda tadi. Antri mandinya kan pakai gayung. Kalau di Al Islah sendiri pondok saya itu kita ngantri dari kamar sudah bisa. Badakaman maujud, kalau maujud badakaman setelahmu siapa? Maujud berarti ada. Sudah, kalau ada ya sudah kita cari yang lain gitu. Kalau mafi itu nggak ada ya. Badakaman mafi nggak ada. Oh, anak badakan. Naam. Nah sudah, kalau dia sudah masuk kamar mandi, sudah dapat kamar mandi ya, ada yang ngetok badakaman, maujud, ya sudah. Setelah ada zaman maujud ya nggak ada yang ngantri lagi gitu loh. Jadi saya sukanya di situ, kita nggak capek-capek ngantri berdiri di depan kamar mandi yang baunya nggak enak. Jadi ini keren ya. Jadi tadi artinya badakaman itu artinya adalah apakah ada yang antri sehabis Anda yang di dalam itu mandi, terus kalau ada bilang maujud berarti ada ya. Ya. Kalau mau bilang yang di dalam kamar mandi bilang maujud berarti ada yang antri itu kan. Tapi yang antri nggak tahu siapa. Tapi yang penting ada yang antri. Kalau apa tadi kalau nggak ada Mafi. kalau Mafi bilang Mafi itu kan berarti nggak ada, berarti Anda bisa antri di situ, gitu kan? Saya bisa antri di kamar mandi situ. Tapi itu keren sekali. Jadi saya harus olahraga, jadi saya harus mengetuk satu-satu pintu kamar mandi. Bila itu kamar mandinya ada 1000 ya mantap sekali, cuy. Saya ketuk satu-satu. Ya itu tadi ya sampai mandi pagi ya. Setelah mandi kita kegiatannya ya masuk sekolah masing-masing ke sekolah. Di sekolah itu ya kita belajar ilmu-ilmu umum, kemudian nanti setelah duhur kadang itu ada ilmu-ilmu agama di pondok KMI ya tentunya. Dan nahwu, shorof, mutolaah, mafhudah dan lain-lain. Nah, sampai jam 1:30, jam 1:30 itu kita balik ke kamar, sudah pulang sekolah kita makan. Ya. Kalau mungkin yang unik itu kalau makan ya teman-teman. Jadi kalau makan kita itu punya firqah masing-masing, punya kelompok masing-masing gitu loh. Kita kadang satu kelompok ada yang ngumpulkan piring, kalau kelompok 5 ya, satu kelompok ada 5 orang ya bawa piring 5, kita bareng-bareng ke sana ke dapur. Satu kelompok satu kamar 50 orang. Satu kamar kira-kira 30 sampai 40 orang. Beda sama pondok saya waktu SMP. Waktu SMP saya cuma 5 sampai 6 orang satu kamar dan saya heran ketika di Al Islah itu banyak banget. Mungkin ada yang gatel-gatel itu wajar mungkin ya. Itu wajar, kita pakai sarung punya temen, barang-barang punya temen itu sudah biasa. Join apapun itulah bareng-bareng. Itu sudah biasa kalau di pondok. Nah, tadi setelah makan kita bareng-bareng, setelah itu ya kita cuci juga di bareng-bareng. Setelah itu kegiatan seperti biasa, kita istirahat boleh, mau nyuci silahkan, mau mandi lagi silahkan, siap-siap buat asaran. Nah, sampai nanti masuk jam 2:30, jam 3 itu ada jaros lagi, bel lagi. Bel pertama itu siap-siap untuk ke masjid. Bel kedua peringatan, bel ketiga itu sampai telat. Nah, ketika itu asar sudah. Setelah asar ya nanti ada mungkin kegiatan ekstrakurikuler ya. Sekolah masing-masing nanti ada kegiatan badminton, ada kegiatan sepak bola dan lain-lain. Silakan ikut. Ada yang muhadharah, kadang kalau waktu kegiatan jadwal muhadharah ya muhadharah, kalau jadwalnya pramuka ya pramuka, seperti itu. Kemudian masuk lagi ke maghrib sholat, setelah maghrib ya ngaji umum seperti biasa, ngaji agama seperti biasa di masjid. Kadang ngaji Al-Quran, kadang ya ada tahfidz juga, setor tahfidz Al-Quran. Nah setelah itu ya masuk isya, makan. Isya di Al Islah itu waktunya makan. Kita sholatnya itu 7:30 atau jam 8 mungkin. Setelah makan itu kita baru unik ini. melakukan sholat isya. Ini
kayak hadis apabila makanan sudah siap maka makan dulu. Sholat halal, nanti aja harus makan. Soalnya sholat itu harus khusyuk ya. Kalau kita lapar ya bahaya juga ya nanti. Nah, sholatnya juga di masjid, kadang ada yang telat-telat juga ada sih, ada juga yang di kamar. Tapi harus jamaah sholatnya. Itu mungkin kalau di pondok memang wajib jamaah, kalaupun telat juga harus jamaah. Nah, setelah itu setelah Isya nanti ada belajar. Kegiatannya itu belajar. Satu pondok itu langsung ya pakai jaros lagi, pakai beler. Kalau telat juga dapat cambuan lagi gitu loh. Makanya kita cepet-cepet kan. Kalau sandal hilang ya sudah. Kebanyakan teman-teman yang kesusu ya. Keburu-buru ya. Keburu-buru itu pasti sandalnya dibawa temannya sendiri gitu. Nanti ketemunya ya di masjid seperti itu. Oh, belajarnya di masjid? Iya, berjalannya itu di masjid. Jalan di kamar. Kadang juga ada waktu di kamar ya di kamar itu. Kemudian setelah belajar itu nanti ada ini, kadang ada yang mau ke koperasi juga beli jajan silahkan. Kalau waktu belajar juga nanti kalau teman-teman SMP mungkin masih belajar ya masih belajar. Kalau teman-teman SMA ada yang belajar gerumbul gitu, gerumbul ngobrol. Ada yang kan yang bawa buat cowok ya, buat santri putra. Yang atas buat santri putri kan. Ada yang pakai pesawat-pesawatan. Kalau yang sudah SMA ada yang kayak gitu. Mungkin di pondok banyak seperti surat-suratan. Nah, itu pasti sudah tahu tempatnya nanti siapa ceweknya gimana. Ya, itu lucu teman-teman, sangat unik lah menurut saya. Kemudian setelah itu tadi ada setelah belajar nanti kita kan waktunya tidur ya. Nah, sebelum tidur kita disuruh keluar kamar semuanya, santri-santri itu. Kita menghafalkan vocab-vocab yang telah diberikan oleh para pengurus ya. Yang di Alisa itu namanya OPPI. Nah, diberikan oleh pengurus OPPI tadi mungkin ada 5 sampai 6 vocab mungkin ya. Itu diberikan. Nah, emang di tesnya itu, star hafalannya itu pas mau tidur. Kalau belum bisa ya kita masih tetap di luar sampai bisa, sampai hafal gitu. Itu kasihnya kapan itu vocabnya? Ngasihnya itu setelah subuh pas muhadasah itu tadi. Setelah muhadasah ada vocab baru. Tadi habis muhadasah kita dikasih kata-kata umum pada seperti biasanya. Vocab bahasa Arab, bahasa Inggris gitu loh. Apa namanya meja bahasa Inggrisnya adalah table. Dan bahasa Arabnya adalah maktabun. Oke. Ya. Dan nanti jadi nanti itu ada 5 kayak gitu. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nanti dikasihkan pas waktu habis muhadasah. Muhadasah itu belajar. Habis muhadasah ya. Terus habis itu suruh setor atau nanti suruh hafalin. Terus nanti pas malam-malam itu nanti suruh setor. Oke. Setelah saya berikan 5 vocab, silahkan. Apakah Anda hafal berapa? Kalau tidak hafal silahkan tidur di luar. Iya, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi sikernya setiap hari pasti kita dapat vocab baru gitu. Setiap hari dapat vocab baru. Selama 1 minggu ke bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Inggris. Seperti itu. Setelah itu udah sampai nunggu subuh lagi. Sudah seperti itu. Tolong ya Pak Dawam kalau nonton ini dilihat ya santri-santrimu. Itu kalau ngirimkan kisah cinta itu pakai pesawat-pesawatan ya. Pak Dawam ya habis ini dilihat kalau mau belajar, dilihat apakah ada pesawat yang meluncur atau nanti kalau Pak Dawam mau bedain genteng tolong dilihat apakah genteng itu ada pesawat. Tolong ya dilihat. Ini Mas yang terakhir nih, Mas guru dari kita semua. Ini Mas Rifki. Mas Rifki, maaf saya lupa, ada teman sendiri. Sama Mas Rifki ini adalah lulusan Gontor, silakan Mas. Dari subuh sampai subuh kalau di Gontor tuh ngapain? Jadi kalau Mas Hasan tadi sempat kaget juga karena masuknya sama-sama ketika SMA, masuk Gontor tuh karena ada lapangan bolanya. Ternyata di tahun pertama tidak boleh ikut kegiatan ekstrakurikuler sama sekali. Jadi 1 tahun tuh sempat tidak betah karena tidak bisa main bola. Cuman kalau kegiatan dari subuh sampai subuhnya secara sistem sama kayak Mas Hasan tadi karena sempat disinggung tadi KMI, Kuliatul Mualliminal Islamiyah. Jadi kalau sistem pembelajarannya mungkin hampir sama karena cita-citanya Kiai Gontor itu bikin 1000 gontor di Indonesia. Pak, entah itu yang cabang ataupun yang pondok-pondok yang didirikan sama alumni-alumni. Jadi yang lulus dirikan pondok. Kalau tidak salah Alislah salah satu pondok alumni. Jadi kalau bangun sama jam 3. Kalau misalnya masih awal masuk berarti dibangunin. Kalau sudah kelas akhir berarti tugasnya yang bangunin. Kalau enggak bangunin ya disiram sama yang kelas yang lebih tinggi lagi. Kalau yang paling tinggi enggak bangun. Kalau yang berarti sama ustadznya. Karena yang paling tinggi kan berarti yang OPPI, kalau di Gontor OPPM. OPPM enggak, Pak? Organisasi Pelajar Pondok Modern. Oke, jadi OPPM.
bisa jadi ini ustadznya nggak tidur sebenarnya. Karena dia harus ready kalau tidak bangun ya. Sempet disiram sama air bekas buat bikin mie. Soalnya kan kalau bikin mie pakai ember, isi air panas sama ember. Bisa dicontoh buat teman-teman yang di kos. Teman-temannya mau kuliah sampai telat, terus tadi malam masak mie dan belum buang airnya, bisa dicontoh itu. Dibangunin jam 3 sebelum subuh lah. Terus sholat subuh berjamaah sama yaitu ilmu mufrodat. Jadi 3 kata tiap hari. Kalau 1 bulan 4 minggu berarti 2 minggu bahasa Arab, 2 minggu bahasa Inggris. Kalau pas bahasa Arab berarti 3 kosakata bahasa Arab plus disuruh bikin kalimat. Yang bahasa Inggris berarti 3 kosakata bahasa Inggris plus disuruh bikin kalimat. Setelah itu lanjut kegiatan. Kalau ikut kegiatan ekstrakurikuler berarti main bola, main basket sampai jam 6. Terakhir pagi itu kegiatan. Terus mandi. Kalau antrinya tadi ada yang pakai gayung, ada yang pakai kata-kata. Hookingan ini. Nah, kalau di kantor lebih pakai gayung. Cuman kadang-kadang kalau nitip biasanya gayung ditaruh depan, temenin nitip samponya ditaruh belakangnya, sabunnya lagi ditaruh belakangnya. Jadi dia 4 orang langsung terakhir episode. Salah satu memecah belah antar teman seperti ini. Jadi ternyata ada 4 itu 4 orang satu kamar. Jadi itu antri mandi, terus masuk kelas sampai siang, lanjut makan siang, terus siang itu ada pelajaran Darul Masa atau masuk lagi kelas. Sore aktivitas yang kegiatan ekstrakurikuler, ada yang ikut main bola, main basket, ada yang semacam kegiatan-kegiatan yang bahasa Arab, bahasa Inggris dan sebagainya. Yang jelas sore itu dibuat kegiatan ekstrakurikuler. Habis maghrib itu ada yang namanya mahkamah, apa ya, disidang. Jadi yang bikin pelanggaran selama 1 hari itu dihukumnya habis maghrib. Di rayon, tinggal di asrama, nanti ada yang jadi mata-mata. Yang kena hukum hari itu berarti jadi mata-mata. Jadi bisa saja sing duduk temen ini ternyata mata-mata. Jasus. Kalau ngelihat kesalahan ditulis, dikumpulin ke pengurus rayonnya, habis maghrib dipanggil namanya. Baik. Jasus itu. Jasus namanya. Nah, jadi mata-mata. Mata-mata. Jadi walaupun teman dekat kadang-kadang nulis namanya juga. Konco gak mesti adalah yang kedua ya, itu satu yang memecah belah pertemanan itu yang pertama di kamar mandi. Yang kedua adalah mata-mata teman sendiri, itu sangat kurang ajar sekali. Tapi ya, demi keamanan saya sendiri dan demi keamanan pribadi ya luar biasa, itu harus jadi mata-mata. Terus akhirnya kan terlatih disiplin. Habis sholat isya belajar malam lagi ke kelas-kelas. Ke kelas-kelas sampai jam setengah 10. Habis itu jam 10 baca doa bersama di depan kamar masing-masing, tidur. Kalau enggak tidur malah dihukum. Jadi baca doa di depan kamar. Jadi saya baca doa tapi belum tidur. Harus doa sama-sama. Doa sama-sama, jalan dulu baru tidur. Terus masuk ke dalam kamar tidur. Oke. Setelah saya tangkap, ini tuh ada perbedaan dari 3 sekolah ini. Tapi yang 2 itu sama, yang satunya beda. Di tengah kota itu yang beda. Kalau yang 2 ini, yang di Gontor sama di mana itu Al Islah, itu sekolahnya itu gabung ya sama asrama ya. Iya. Tempat tidurnya itu gabung. Jadi satu kompleks gitu. Satu kompleks. Nah, tapi kalau di Mualimin itu beda. Di Mualimin itu sekolah sendiri, asramanya nanti bisa lagi di sana di kompleksnya warga. Nanti di sana disebar di kompleks warga gitu. Jadi kalau telat ya harus tidak boleh masuk ke sekolah seperti sekolah pada umumnya. Iso kabur berarti. Bisa kabur. Bisa kabur. Bisa Jadi, kabur. mungkin kelemahannya di situ. Kalau Gontor sama Ali Isra kan gabung kan. Apa itu ada satpamnya yang urus kalau misalnya jam 7 belum masuk kelas itu? Ya. Ada satpamnya. Cuman kalau keluar ataupun interaksi sama orang kampung aja wis dikeluarkan dari pondok. Oh, Kalau mantap. ketahuan. Alislah pun seperti itu. Kita jajan di luar pondok pun dapat hukuman gitu. Sementara Hubungan keluarkan dari pondok. warga kampung sekitar kan di sana kan ada pohon-pohon. Warga kampung siapa itu? Kalau Gontor kan dibangunnya di desa. Nama Gontor itu nama desa. Oh. Nah, jadi memang ada warga-warga yang ada di sekitaran pondok. Oke, jadi tidak hanya pohon-pohonan tapi juga ada warga di sana ya. Oke. Jangan lupa ya subscribe di channel Pucuk Merah. Like jika suka,